Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Bapak Ahmad Syaiin. Kami dari TO 21 kelas 8A untuk tugas khusus topik 3 Neural Network Using Toolbox. Kami beranggotakan 6 orang. Kami persilahkan masing-masing untuk memperkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Firmansyah Ramadan dari TO 8A. Baik, Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ahmad Syaiin. Perkenalkan saya Eka Adirahmawan. Ya, yang ketiga saya sendiri Tito Surya Darmawan. Perkenalkan nama saya Dwi Agustiono dari TO A21. Untuk anggota yang kelima, saya Ismail Ami Prayoga dari TU 8A. Kemudian yang terakhir saya Muhammad Faiz, NRP kelas TO. Baik, untuk tugasnya ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu simulasi dengan toolbox MATLAB, kemudian presentasi untuk menghitung berapa nilai Y dari X sama dengan 1,7 dengan menggunakan struktur NN seperti yang telah disampaikan dalam video Pak Mat. Sedangkan yang kedua sama mencari nilai Y juga dari X sama dengan 1,7 tetapi dengan mengubah struktur NN-nya menjadi dua hidden layer dengan neuron pada hidden layer satu ada 7 dan yang kedua ada 5. Untuk selanjutnya bagaimana skrip untuk menyelesaikan perhitungan ini akan dipaparkan oleh setiap masing-masing anggota dari kami. Eh, Kami persilakan. Baik, saya Eka Adirahmawan dari TO 6. Dan data Y dinormalisasikan untuk mempercepat proses pelatihan dengan cara membagi nilai X dengan 10 dan Y dengan 100. Untuk yang ketiga adalah pembentukan jaringan saraf neural network. Fungsi new FF min max X 41 tensing digunakan untuk membuat jaringan saraf dengan 4 neuron pada layar tersembunyi dan 1 neuron pada layar output. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah Tansig hiperbolik. Lalu berikutnya adalah pengaturan parameter pelatihan. Dengan skrip seperti pada gambar, yang pertama menampilkan hasil pelatihan setiap 10 literasi. Untuk yang kedua, menetapkan learning rate atau tingkat pembelajaran 0,7. Yang ketiga, mengatur jumlah epochs atau jumlah iterasi pelatihan sebanyak 400. Lalu untuk yang keempat, menetapkan target error kecil yaitu kurang dari 1E-7. Kemudian kita menampilkan jumlah neuron dengan fungsi dis unit layer sama dengan 62str4 untuk menampilkan jumlah unit di layar tersembunyi. Selanjutnya yaitu pelatihan jaringan saraf dengan script NN master sama dengan train kurung net, x, y
akan melatih jaringan saraf dengan data input X dan output Y. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Firmansyah Ramadan akan melanjutkan skrip sebelumnya dari Ega. Setelah tren maka masuk ke prediksi dengan jaringan saraf. YNN sama dengan SIM NN Master X. Menghitung prediksi dari data input yang sudah dilatih dengan jaringan saraf. Lalu kemudian pemulihan data ke skala semula. Nilai X dan Y dipulihkan ke skala aslinya dengan mengalihkan kembali nilai X dan Y yang sudah dinormalisasi. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi data. Fungsi plot X, Y, R, dan R menggambarkan grafik data asli X dan Y data input output. Fungsi plot X, YNN, dan B menggambarkan grafik hasil prediksi dari jaringan saraf. Label dan judul ditambahkan pada grafik serta terakhir menyimpan model jaringan saraf. Save and then review NN ISO menyimpan jaringan saraf yang telah dilatih ke dalam file untuk digunakan nanti. Skrip ini melakukan pelatihan jaring saraf untuk memodelkan hubungan antara input dan output data. Data yang digunakan dinormalisasi terlebih dahulu untuk mempercepat pelatihan. Kemudian dilatih menggunakan fungsi train. Setelah pelatihan selesai, hasil prediksi dibandingkan dengan data asli dan divisualisasikan dalam grafik. Model yang telah dilatih disimpan untuk penggunaan selanjutnya. Mungkin untuk pemaparan selanjutnya bisa dipaparkan oleh teman saya berikut. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan presentasi sebelumnya. Nah, ini adalah hasil running dari skrip jaringan saraf tiruan atau neural network yang telah dibuat dengan MATLAB yang ditampilkan pada 2 slide sebelumnya. Nah, pada gambar sebelah kiri adalah grafik hasil pelatihan. Grafik ini menunjukkan hubungan antara data input X dan data output Y yang telah dilatih dengan jaringan saraf. Nah, terdapat garis merah menampilkan data asli input-output yang digunakan untuk pelatihan jaringan saraf. Dalam hal ini, data tersebut merupakan input-output numerik yang telah dinormalisasi. Namun, di sini tidak terlihat karena dempet dengan garis biru. Garis biru sendiri adalah output dari neural network menampilkan hasil output yang dihasilkan oleh jaringan saraf setelah dilatih. Dengan kata lain, ini adalah output yang diprediksi oleh jaringan berdasarkan data input yang diberikan. Grafik ini menunjukkan bahwa hasil prediksi jaringan saraf mengikuti pola data asli dengan baik setelah proses pelatihan. Pada bagian tengah adalah gambar progres pelatihan atau training progress yang isinya epoch, waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pelatihan, performance, gradient, dan MU. Gambar sebelah kanan adalah diagram jaringan saraf. Terdapat input layer. Jaringan saraf menerima satu input yang diwakili oleh kotak hijau. Kemudian hidden layer, terdapat satu layer tersembunyi yang terdiri dari 4 neuron, ditunjukkan dengan kotak biru, yang menggunakan fungsi aktivasi tansik, fungsi sigmoidal tangensial. Lalu output layer, output dari jaringan saraf terdiri dari satu neuron dengan output 1 yang juga menggunakan fungsi aktivasi tansik. Sekian, selanjutnya akan dilanjut
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Ismail Hamid Prayoga akan melanjutkan pemaparan mengenai neural network ini. Berikut ini adalah gambaran dari script MATLAB kedua yang menjawab soal pertama tadi, yaitu mencari nilai Y dan dari X sama dengan 1,7. Kemudian dimulai inisialisasi clear and CLC yang digunakan untuk membersihkan workspace and command window agar tidak ada data atau pesan lama yang mengganggu. Selanjutnya, Rat M9 Review WNN SISO ini merupakan nama file hasil script sebelumnya yang memuat model jaringan saraf yang telah disimpan sebelumnya dalam file M9 Review WNN SISO yang berisi struktur dan parameter jaringan saraf yang telah dilatih. Kemudian lanjut persiapan data uji. Test sama dengan 1,7/10 menginisialisasi data uji X yang akan diprediksi oleh model. Nilai X-test ini dinormalisasi dengan membagi 1,7 agar sesuai skala data yang digunakan selama pelatihan. Di sini kita langsung masukkan nilai X yang 1,7. Selanjutnya, masuk ke ekstraksi parameter jaringan saraf. IW menyimpan bobot antara input layer dan hidden layer. Selanjutnya, LW menyimpan bobot antara hidden layer dan output layer. Dan B1 dan B2 menyimpan bias untuk masing-masing layer. Data ini diambil dari objek NN master yang adalah jaringan saraf yang telah dilatih. Kemudian menghitung output jaringan saraf. Z menghitung input untuk hidden layer dengan mengalihkan data uji X-test tadi dengan bobot IW dan menambahkan bias B1. Selanjutnya, section sama dengan tansik. Fungsi aktivasi tansik atau tangents hiperbolik digunakan pada nilai Z untuk menghasilkan output dari hidden layer. Selanjutnya, menghitung output akhir. Untuk OZ menghitung output dari jaringan saraf dengan mengalihkan output dari hidden layer section dengan bobot LW dan menambahkan bias B2. Lalu menghitung prediksi output di mana Y predik sama dengan tansik dikali 100 menggunakan fungsi aktivasi tansik lagi pada output OZ dan kemudian mengembalikan hasilnya ke skala semula dengan mengalihkan 100. Terakhir adalah penjelasan hasil Y predik, yaitu menyimpan hasil prediksi output yang dihasilkan oleh jaringan saraf untuk data uji X-test. Dari perhitungan X sama dengan 1,7 didapatkan Y sama dengan 12,6. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kemudian akan saya lanjutkan dari pemaparan teman saya tadi. Dari pemaparan sebelumnya untuk soal nomor 1 diperoleh hasil Y sama dengan 12,6 untuk X sama dengan 1,7 dengan 1 hidden layer dengan 4 neuron. Berikut merupakan skrip untuk menjawab soal nomor 2 yaitu sama-sama mencari nilai Y untuk X sama dengan 1,7 dengan mengubah struktur NN menjadi 2 hidden layer dengan 7 neuron untuk hidden layer pertama dan 5 neuron untuk hidden layer kedua. Dimulai dengan inisialisasi CLC dan clear untuk menghapus dan membersihkan semua variabel di workspace dan command window. Kemudian ada X merupakan data input yang diberikan pada jaringan saraf dan Y adalah data output yang disesuaikan dengan input X. Lalu kemudian normalisasi data input X dan output Y dinormalisasi dengan membagi nilai-nilai tersebut untuk mempercepat proses training saraf. Selanjutnya untuk membentuk jaringan saraf net sama dengan bla 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 bla. New F digunakan untuk membuat jaringan saraf feed forward dengan 2 hidden layer. 751 berarti jaringan memiliki 7 neuron pada layer pertama hidden layer.
5 neuron pada layar kedua dan 1 neuron pada layar output. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah tansik untuk hidden layer ini untuk output layar. Eh, Sekian pemaparan dari saya Dwi Agustiono. Akan dilanjutkan oleh teman saya Vito Surya Darmawan. Terima Baik, selanjutnya eh, langkah selanjutnya adalah pengaturan parameter pelatihan, yaitu menampilkan hasil setiap 10 iterasi pelatihan, learning rate sebesar 0,7, jumlah epoch sebanyak 400, serta target error yang sangat kecil yaitu 1 E-7. Untuk proses pelatihan training, yaitu melatih jaringan saraf dengan data input X dan data output Y. Lalu masuk ke prediksi untuk input baru, yaitu input berupa X sama dengan 1,7. Data input baru yang akan diprediksi dinormalisasi untuk sesuai dengan skala dalam data pelatihan. Kemudian menghitung output prediksi dari jaringan saraf yang telah dilatih untuk input X-test dan mengembalikan hasil prediksi ke skala semula atau mengalihkan dengan 100. Ini dikali dengan 100. Kemudian terakhir yaitu menampilkan hasil prediksi untuk Y-nya. Di sini didapat Y-nya yaitu 12,7 untuk X sama dengan 1,7. Untuk struktur NN yang pertama ditemukan Y 12,6, untuk struktur NN yang kedua ditemukan Y sama dengan 12,7. Jadi selisihnya sangat sedikit. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.